Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Supandi, mahasiswa UIN Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3F dengan NIM 230101219. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat. Dan yang kedua, tidak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita yang dari alam kegelapan, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Di sini saya akan membahas tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara, tepatnya di Pulau Sumatera, di ujung Pulau Sumatera yang sekarang kita kenal dengan Kerajaan Aceh Darussalam. Kenapa saya memilih materi ini? Kenapa saya mau membahas materi ini? Karena saya tertarik karena Kerajaan Aceh Darussalam adalah kerajaan Islam terbesar pada zamannya, bahkan bisa kita bilang sampai sekarang ini, dan satu-satunya kerajaan Islam yang sistem pemerintahannya masih berbasis keislaman terbesar sampai saat ini. Baik, mari kita mulai dari sejarah berdirinya. Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri pada tanggal 12 Zulkaidah tahun 916 Hijriah atau tahun 1511 Masehi. Dulunya di wilayah Aceh itu dikuasai oleh kerajaan Pediye. Nah, berkat perjuangan dari Sultan Ali Mughiyat Shah, akhirnya kerajaan Pediye berhasil disingkirkan dan berdirilah kerajaan Aceh Darussalam di wilayah Aceh tersebut. Nah, karena Sultan Ali Mughiyat Shah ini yang menyingkirkan atau yang mengalahkan kerajaan Pediye waktu itu, maka Sultan Ali Mughiyat Shah inilah yang menjadi pendiri sekaligus sultan atau pemimpin pertama di kerajaan Aceh Darussalam itu. Begitu. Terus Sultan Ali Mughiyat Shah menjadi penguasa pertama atau pemimpin itu dari tahun 1514 Masehi sampai 1528 Masehi. Di bawah kepemimpinannya Aceh menjadi semakin maju dan berkembang. Ketika sultan pertama meninggal, yaitu ketika Ali Mughiyat Shah ini meninggal, kepemimpinannya itu digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah. Itu jadi Sultan Alauddin Riayat Shah ini adalah sultan kedua yang menggantikan sultan pendiri atau sultan pertama dari kerajaan Aceh Darussalam tersebut. Kemudian ketika Sultan Alauddin Riayat Shah meninggal, kepemimpinannya digantikan oleh putranya yang bernama Husain. Putranya ini bukan hanya satu, tapi ada juga putranya yang lain. Nah, karena Husain ini yang menggantikannya, timbullah rasa iri dari putranya yang lain. Kemudian terjadilah konflik pada waktu itu yang mengakibatkan matinya Husain dan saudaranya yang lain, sampai yang tersisa dari konflik itu, peperangan itu adalah
Sultan Pariaman yang biasa disebut dengan Sultan Gari, di mana beliau adalah putra dari sultan sebelumnya juga. Nah, itulah sejarah singkat tentang berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian kita akan membahas tentang masa kejayaannya. Masa kejayaan Aceh Darussalam ini pada masa Sultan Iskandar Muda yang telah mengantarkan Aceh ke masa kejayaannya. Sultan Iskandar Muda ini memimpin kurang lebih selama 30 tahun, yaitu dari tahun 1607 sampai 1638. Sultan Iskandar Muda memerintah selama 30 tahun kurang lebih. Ilmu tasawuf adalah salah satu kajian keagamaan pada waktu itu, pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Nah, perhatiannya terhadap ilmu tasawuf sangat besar pada waktu itu, sehingga pada masanya tercatat banyak ahli-ahli tasawuf atau ulama-ulama sufi pada waktu itu. Nah, jadi Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang membuat Kerajaan Aceh Darussalam ini berkembang pesat ya. Nah, kemudian kita lanjut ke masa kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam. Setelah Ustadz Iskandar Muda meninggal, ia digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Tsani. Nah, yang memerintah selama kurang lebih 5 tahun. Semenjak Aceh di bawah kepemimpinannya Sultan Iskandar Tsani ini, tanda-tanda kemundurannya mulai nampak. Hal ini karena adanya campur tangan orang yang mendapat kesempatan dari Sultan secara longgar. Jadi mudah orang-orang asing untuk mendapatkan kesempatan untuk berdagang di Aceh Darussalam itu penyebabnya itu salah satu penyebab kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam di masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda Tsani. Kemunduran Aceh ini semakin terasa setelah Sultan Iskandar Tsani wafat dan digantikan oleh istrinya. Nah, istrinya itu bernama Sultanah Tajul Alam Syafituddin Shah yang memerintah pada tahun 1641 sampai 1675. Setelah Sultanah Tajul Alam Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin wafat tahun 1675, digantikan oleh Sultanah Wanita Nurul Alam Nakiatuddin yang memerintah tahun 1675 sampai 1678. Sampai ke baru setelah ulama-ulama tokoh masyarakat Aceh melancarkan perlawanan terhadap Kompeni pada tahun 1873 sampai 1904. Nah, jadi dulu yang membuat kemajuan Kerajaan Aceh itu bukan hanya penguasanya, bukan hanya pemimpinnya, bukan hanya sultannya, tapi juga ada peran ulama di sana. Nah, ulama juga berperan penting dalam majunya, berkembangnya Kerajaan Aceh Darussalam ini, seperti Habib Abdurrahman, itu ulama, dan Teuku Umar, dan Cik Ditiro, Panglima Palim, dan lain-lain. Terus apa faktor kemundurannya? Kalau kita kategorikan secara garis besar itu kemunduran Kerajaan Aceh Darussalam itu diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya adalah yang pertama diakibatkan oleh lemahnya sultan-sultan pengganti Iskandar Muda dalam mengendalikan jalannya pemerintahan. Yang kedua itu adalah banyaknya kaum kapitalis dalam negeri yang tidak peduli lagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kerajaan, terutama di bidang ekonomi. Nah, itu faktor internalnya. Dan faktor eksternalnya yaitu adanya campur tangan orang-orang asing, baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, jadi kesimpulan
dari materi saya adalah kerajaan Aceh Darussalam ini adalah kerajaan Islam terbesar pada masanya pada waktu itu, dan pendirinya atau sultan atau raja pertamanya adalah Sultan Ali Mughiyat Shah, yang dulu sebelum kerajaan Aceh ini menguasai Aceh, itu kerajaan yang berkuasa di wilayah Aceh pada waktu itu adalah kerajaan PDY, sampai muncullah Sultan Ali Mughiyat Shah sebagai pengusir atau mengalahkan kerajaan PDY ini dan mendirikan kerajaan Aceh Darussalam di wilayah Aceh tersebut. Nah, seiring berjalannya waktu digantikanlah wafatlah Sultan Ali Mughiyat Shah dan digantikan oleh sultan-sultan setelahnya sampai datang ke masa perkembangannya, yaitu masa berkembang pesatnya kerajaan Aceh Darussalam ini yang terjadi pada saat kepemimpinan sultan yang bernama Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini adalah sultan yang berhasil membawa kerajaan Aceh menuju kerajaan yang berdaulat yang semakin berkembang dari sebelumnya. Nah, beliau Sultan Iskandar Muda memimpin bisa dibilang lama, yaitu 30 tahun kurang lebih. Nah, dalam waktu 30 tahun kurang lebih itu dia berhasil membawa kerajaan Aceh ini menjadi kerajaan yang semakin berdaulat. Terus setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda ini digantikanlah dia oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Muda Tsani. Nah, di masa Sultan Iskandar Muda Tsani ini kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Semakin lama semakin mundur sampai sampai meninggallah dia, kemudian digantikan oleh istrinya dan terus digantikan dan kerajaan Aceh ini terus mengalami kemunduran karena banyak faktor, yaitu faktor internal dan eksternal tadi yang seperti sudah saya jelaskan. Mungkin ini saja materi dari saya tentang sejarah berdirinya kerajaan Islam di Nusantara, yaitu di wilayah Aceh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.